Jika kita membahas perang dingin di Asia Tenggara, banyak orang langsung mengingat perang Vietnam. Namun pada saat yang sama, ada konflik lain di kawasan ini yang jarang dibicarakan. Konflik itu terjadi antara Indonesia dan Malaysia dan dikenal sebagai konfrontasi. Pada awal 1960-an, Asia Tenggara berada dalam situasi yang tidak stabil. Banyak negara baru merdeka, sementara kekuatan besar di dunia sedang bersaing memperluas pengaruhnya. Indonesia dan Malaysia berada di posisi yang strategis. Karena itu, faktanya ketegangan di antara kedua negara ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perang dingin. Pertanyaannya bukan hanya mengapa konflik ini terjadi, tetapi mengapa Indonesia yang saat itu berada di puncak kekuatannya tidak berhasil mencapai tujuan itu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melihat lebih dekat kondisi politik yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Tinggalkan bendera kita untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Major General Soeharto. Di awal 1960-an, suasana politik di Asia Tenggara sangat tegang. Indonesia yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina baru saja mencatat kemenangan besar, merebut Irian Barat dari Belanda. Kemenangan ini membuat Soekarno percaya diri dan semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional saat itu. Tepat pada 16 September 1963, Federasi Malaysia resmi dibentuk. Negara baru ini menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak dengan dukungan penuh dari Inggris. Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini karena menganggap sebagai bentuk kolonialisme baru yang memicu konfrontasi. Bagi pemerintah Indonesia, pembentukan Malaysia bukan sekedar urusan administratif. Wilayah Sabah dan Sarawak berada di Borneo, berbatasan langsung dengan Kalimantan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia terjepit secara geopolitik, sementara Inggris tetap memegang pengaruh di kawasan. Selain itu, Indonesia memiliki pengalaman pahit beberapa tahun sebelumnya. Saat pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi, beberapa tokoh pemberontak melarikan diri ke wilayah Malaysia. Situasi ini membuat Soekarno menjadi lebih waspada. Kemudian lokasi geografis kedua negara menambah situasi menjadi lebih rumit. Selat Malaka dan Selat Sunda adalah jalur pelayaran tersibuk di Asia. Hampir separuh perdagangan laut regional melewati selat ini. Bagi negara-negara Australia dan Selandia Baru, keamanan kawasan ini sangat penting untuk kepentingan ekonomi mereka dan internal Indonesia. Meski baru saja berhasil mendapatkan Irian Barat, inflasi mulai meningkat membuat ekonomi Indonesia kian memburuk. Dan dalam konteks ini, Soekarno tetap meluncurkan politik konfrontasi terhadap Malaysia. Saat Indonesia memutuskan untuk menentang pembentukan Malaysia pada tahun 1963, keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Militer menghadapi situasi yang benar-benar rumit. Perang terbuka dengan Malaysia berarti harus melawan Inggris, sekaligus berhadapan dengan Australia dan Selandia Baru. Dan sekali lagi, ini bukan Belanda. Di sisi lain, tekanan ini juga terkait dengan politik dalam negeri Indonesia saat itu. Jika militer terlihat diam saja, posisi mereka di panggung politik bisa melemah. Namun jika terlalu agresif, resikonya hubungan Indonesia dengan negara-negara barat akan memburuk dan membuat Partai Komunis Indonesia lebih kuat. Pada awal 1960-an, anggota PKI mencapai jumlah signifikan, menjadikannya kekuatan politik yang nyata. Kekhawatiran militer bertambah karena Soekarno menerapkan kebijakan Nasakom yang memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme, sekaligus mendekatkan Indonesia pada blok komunis internasional. Militer juga mencemaskan pembentukan Angkatan Kelima, satu struktur militer yang didominasi oleh kader PKI. Angkatan Kelima ini berpotensi menjadi alat PKI untuk memperluas pengaruhnya, bahkan dalam konteks operasi militer di perbatasan Kalimantan. Bagi Angkatan Darat, eskalasi konflik yang salah arah bisa memperkuat posisi komunis di panggung politik domestik, sesuatu yang dianggap sangat berbahaya. Karena resiko ini, Indonesia memilih pendekatan terbatas dalam konfrontasi. Milisi lokal dan pasukan sukarela seperti Gerilya Rakyat Sarawak dan pasukan rakyat Kalimantan Utara menjadi ujung tombak. Di saat yang sama, tekanan politik dalam negeri terus membara. PKI semakin kuat, Angkatan Kelima mengintai, dan setiap keputusan militer bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Jakarta. British, Gurkha, and Malay troops have been engaged here for over 12 months in a war of fierce local engagements in appalling jungle conditions. They don't say at the moment that Selama konfrontasi, operasi militer Indonesia difokuskan di perbatasan Kalimantan. Hutan tropis yang lebat membuat pergerakan pasukan lambat, sementara jalan sangat terbatas, sehingga pasokan logistik harus dikirim lewat sungai atau jalur udara. Karena kesulitan di medan dan logistik,
Indonesia kemudian mengubah strateginya. Beberapa serangan dilakukan di kota-kota penting, termasuk Singapura. Catatan militer Inggris menunjukkan bahwa pada tahun 1964 sampai 1965 ada sekitar 12 serangan sabotase dan pengoboman di Singapura yang terkait dengan pasukan Indonesia. Indonesia juga mencoba memicu pemberontakan di dalam Malaysia, terutama di Sarawak dan Sabah, dengan harapan mendapatkan dukungan dari penduduk lokal. Tapi upaya ini gagal karena dukungan dari masyarakat sangat sedikit. Pada tahun 1965, Singapura resmi keluar dari Federasi Malaysia. Bagi Indonesia, ini dianggap sedikit keberhasilan karena sebagian tujuan konfrontasi tercapai. Namun, tujuan utama untuk melemahkan Malaysia secara keseluruhan tetap belum tercapai. Perubahan besar terjadi di Indonesia setelah gerakan 30 September. Kekuasaan Presiden Soekarno melemah dan Mayor Jenderal Soeharto mulai mengambil alih. Inflasi saat itu mencapai 600%. Pemerintah baru harus fokus pada stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri, sehingga operasi militer ke Malaysia tidak lagi menjadi prioritas. Dengan prioritas baru, Indonesia mulai memilih jalur diplomasi. Pada 11 Agustus 1966, pasukan Indonesia ditarik dari Kalimantan, dan hubungan kedua negara ini mulai normal. Konfrontasi berakhir bukan karena kemenangan militer, tetapi lewat kesepakatan diplomatik yang menyesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa konflik sering lahir dari ketidakpercayaan, ketegangan politik, dan kepentingan nasional yang saling bertabrakan. Namun yang paling penting adalah bagaimana konflik itu diselesaikan lewat diplomasi dan kompromi. Kita juga belajar bahwa keputusan yang diambil hari ini bisa mempengaruhi generasi berikutnya, dan bahwa kesalahan masa lalu memberikan kesempatan untuk refleksi dan perbaikan. Sejarah ini bukan sekedar cerita lama, tetapi pelajaran nyata tentang bagaimana bangsa bisa belajar dari masa lalunya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan damai. Jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa membantu dengan memberikan dukungan melalui Saweria yang ada di deskripsi. Setiap dukungan kalian sangat berarti dan membantu aku untuk terus membuat konten seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap tunggu konten aku selanjutnya karena masih banyak cerita dan pembahasan menarik yang ingin aku bagikan di sini. Dan akhir kata, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.